Halo, selamat datang. Pada video kali ini saya akan membahas materi pengantar mikroekonomi ke-10. Sebentar. Oke. Mengenai struktur pasar, terutama struktur pasar persaingan sempurna. Ini adalah outline yang akan kita bahas pada video ini. Langsung aja ya. Jadi struktur pasar itu apa sih? Struktur pasar adalah serangkaian karakteristik di dalam pasar yang menentukan bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi. Jadi definisi pasar itu kan adalah tempat di mana pembeli dan penjual berinteraksi, ya kan? Tapi bagaimana pembeli dan penjual itu berinteraksi ditentukan oleh struktur pasarnya. Nah, interaksi pembeli dan penjual ini yang juga menentukan tingkat kompetisi dari suatu pasar gitu. Apakah pasarnya kompetitif atau tidak. Makanya secara umum struktur pasar itu ada 3 jenis dan bentuknya itu dia seperti spektrum ya. Yang namanya spektrum itu kan punya 2 polar opposite atau titik ekstrim. Bayangkan kayak pelangi itu kan dari merah ke ungu, terus di tengah-tengahnya kan ada jingga kuning dan sebagainya. Nah, di struktur pasar yang ekstrem kiri ini namanya pasar persaingan sempurna. Namanya juga pasar persaingan sempurna ya. Artinya pasarnya ini sangat-sangat kompetitif. Interaksi pembeli dan penjualnya sangat intens, sangat dinamis, sehingga persaingan pasarnya itu sangat tinggi. Nah, di titik kanan yang ekstrem yang kanan itu kebalikannya dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar monopoli, atau mungkin yang pasar yang agak kurang lazim itu namanya pasar monopsoni. Mono itu satu, poli itu penjual ya. Kalau Sony itu pembeli. Artinya kalau pasar monopoli itu adalah pasar yang memiliki satu penjual, monopsoni itu adalah pasar yang memiliki satu pembeli. Bayangkan kalau misalnya dalam satu pasar penjualnya itu cuma satu, berarti kan tidak ada persaingan, ya kan? Kebalikannya dari pasar persaingan sempurna yang persaingannya sangat ketat, sangat tinggi. Di dalam dunia nyata pasar monopoli itu sedikit ada sih, tapi gak banyak, dan biasanya ini dibentuk oleh peraturan pemerintah. Pasar persaingan sempurna bisa dibilang hampir gak ada. Kalaupun ada ya gak sempurna banget lah, tapi bisa mendekati. Artinya apa? Sebagian besar pasar itu berada di tengah-tengahnya ini, di spektrum ini, yang disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Jadi setiap pasar pasti memiliki level persaingan atau kompetisi yang mungkin besar gitu ya, tinggi. Berarti dia semakin condong, semakin dekat ke pasar persaingan sempurna, atau justru dia tingkat kompetisinya rendah atau semakin dekat ke pasar monopoli. Nah, nanti ada satu pertemuan khusus yang membahas pasar persaingan tidak sempurna. Tapi secara umum pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3 jenis lagi. Tergantung di spektrum mana dia berada gitu. Di tengah-tengah yang bisa dibilang level persaingannya B aja gitu ya, biasa aja, itu adalah pasar oligopoli. Oligo itu beberapa, poli itu penjual. Jadi pasar yang terdiri atas beberapa penjual. Jadi jumlah penjualnya gak banyak kayak pasar persaingan sempurna, tapi juga yang gak satu juga kayak pasar monopoli. Sorry. Lalu jenis pasar persaingan tidak sempurna yang lebih condong ke pasar persaingan sempurna itu namanya pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik nanti dibahas di pertemuan lain. Ada juga pasar yang justru lebih dekat ke pasar monopoli nih, jadi tingkat persaingannya rendah. Itu namanya dominant firm. Jadi ini yang paling
tingkat persaingannya paling tinggi, ini sedang, ini biasa aja, ini rendah, ini nggak ada gitu ya. Jadi itu spektrumnya. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi apakah suatu pasar itu strukturnya persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, atau monopoli? Ada 4. Yang pertama namanya market power. Market power itu adalah besarnya kekuatan pembeli dan penjual untuk mempengaruhi harga. Market power ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah penjual dan jumlah pembelinya. Semakin banyak jumlah penjual dan jumlah pembelinya, market powernya itu semakin kecil. Kenapa? Karena ya interaksinya semakin banyak kan. Gak ada orang yang dominan gitu. Gak ada yang bisa menentukan harga. Semakin besar market power seseorang, maka struktur pasarnya itu semakin tidak kompetitif. Misalnya dalam kasus monopoli ya, penjualnya kan cuma satu. Artinya semua pembeli di dalam pasar itu hanya berinteraksi dengan satu penjual. Dan mereka harus menerima gitu, si penjual itu nentuin harganya berapa. Karena gak ada alternatif lain kan. Sehingga market powernya itu sangat besar, yang menyebabkan tidak adanya kompetisi. Itu. Yang kedua itu nature of goods. Ini berkaitan dengan homogenitas atau keseragaman dari barang atau jasa yang dijual, maupun juga ketersediaan dari barang substitusinya. Nah, semakin homogen, semakin identik barang yang dijual antara satu penjual dengan penjual lain, pasarnya itu akan semakin kompetitif. Ya dong. Misalnya kalau kamu beli sebuah barang ya, mau kamu beli dari penjual A, mau kamu beli dari penjual B, mau kamu beli dari penjual C, itu barangnya ya itu aja sama gitu, sama persis, kamu pasti akan membeli di penjual yang menjual dengan harga paling murah. Artinya kan pasarnya kompetitif sekali gitu ya. Beda dengan barang yang custom gitu, yang khusus, misalnya kayak kerajinan rajutan tangan. Nah, mungkin kamu udah punya ide nih, pola rajutannya seperti ini. Kalau kamu kasih ke pengrajut A atau pengrajut B, itu pasti beda. Kenapa? Karena skill orangnya kan beda, style dia beda, jarum yang dia gunakan beda, benang yang digunakan beda, warnanya juga mungkin beda, sehingga nggak bisa dibandingkan gitu kan ya, antara satu pengrajut dengan pengrajut lain, dan mereka punya pelanggan masing-masing gitu. Jadi tingkat kompetisinya cenderung lebih rendah. Ketersediaan barang substitusi juga penting. Nah, pada pertemuan mengenai barang substitusi kan sudah dibahas, semakin banyak barang substitusinya, itu dia pasarnya akan semakin kompetitif gitu. Karena ketika harganya terlalu mahal, ya orang akan cenderung untuk membeli barang substitusinya atau barang penggantinya. Tapi kalau dia tidak memiliki barang substitusi, ya dia cenderung struktur pasarnya lebih tidak kompetitif. Yang ketiga itu freedom of movement. Ini berkaitan dengan apakah pembeli dan penjual ini bebas untuk keluar masuk pasar tanpa adanya hambatan. Nah, di dalam pasar, dalam konteks ekonomi, hambatan ini biasanya ada 2 jenis. Yang pertama dalam bentuk perizinan, izin gitu ya. Kalau misalnya seseorang itu untuk menjual atau membeli barang itu nggak perlu izin khusus, ya pasarnya lebih kompetitif. Kenapa? Karena semua orang bebas untuk menjual maupun membeli. Tapi ada juga barang-barang yang nggak bisa sembarang gitu orang jual atau beli. Contohnya misalnya senjata api gitu ya, pistol. Untuk menjual pistol kan nggak sembarangan, kamu butuh izin. Kalau kamu jual pistol tanpa izin, berarti kamu
terlibat dalam kegiatan ilegal, melanggar hukum. Untuk membeli juga sama, nggak sembarang orang bisa beli senjata api karena kamu perlu menunjukkan sertifikat bahwa kamu memang mampu lulus bisa menggunakan senjata api. Nah, semakin banyak izin yang dibutuhkan, ya pasarnya semakin tidak kompetitif. Artinya kamu nggak ngelihat toko senjata api di mana-mana kan, ya cuma di tempat tertentu aja. Sorry. Hambatan yang kedua itu dalam bentuk sunk cost atau biaya tenggelam ya, biaya hangus. Artinya seberapa besar biaya yang tidak dapat kembali lagi ketika dia sudah diinvestasikan untuk usaha tertentu. Jadi contohnya misalnya usaha inilah sumur kilang minyak gitu ya. Kalau misalnya seseorang memutuskan untuk membuka produksi minyak bumi, itu yang pertama dilakukan harus melakukan eksplorasi ya, namanya eksplorasi minyak. Jadi mengeluarkan biaya sekian, misalnya 1 miliar gitu, untuk melakukan penelitian apakah di dalam lokasi tersebut ada cadangan minyak dan pada kedalaman keberapa dengan jumlah berapa. Nah, setelah dieksplorasi baru digali gitu ya, dibangun sumur, baru bisa produksi. Ketika orang tersebut memutuskan untuk tidak lagi memproduksi minyak, ya biaya eksplorasi yang 1 miliar tadi kan gak mungkin balik kan, gak mungkin kembali lagi. Terus juga sumur yang udah dibuat kan gak mungkin dipretelin terus dijual lagi per bata kan, gak mungkin. Jadi itu sunk cost. Semakin besar sunk costnya, semakin besar hambatan untuk masuk. Kenapa? Karena resiko usahanya itu jadi sangat tinggi gitu. Ketika gagal ya investasi itu gak bakal balik lagi. Beda dengan pasar-pasar tertentu yang justru gak membutuhkan investasi besar gitu. Jadi kalaupun angus ya gak masalah juga, gak apa-apa. Nah, tipe yang kedua ini yang tidak butuh biaya investasi besar itu biasanya tingkat kompetisinya lebih besar juga. Kenapa? Karena jumlah penjualnya juga lebih banyak. Yang keempat ini information symmetry. Ini mengenai apakah pembeli dan penjual memiliki level pengetahuan yang sama mengenai pasar. Nah, kalau misalnya sebuah pasar itu pembeli dan penjualnya memiliki informasi yang sama mengenai barangnya ini barang apa, terbuat dari bahan baku apa, biaya produksinya berapa, bagaimana cara memproduksinya, butuh waktu berapa lama. Artinya kan nggak ada satupun yang bisa ngakalin harganya gitu. Contohnya misalnya pisang goreng gitu ya, kan nggak ada yang misterius gitu dari pisang goreng. Semua orang tahu gitu cara bikin pisang goreng. Pisang goreng itu terbuat dari pisang yang dipotong-potong, terus dicelup ke dalam adonan tepung yang sudah dicampur dengan air dan gula, terus digoreng gitu kan. Artinya pembeli dan penjual sama-sama tahu, sehingga si penjualnya juga nggak bisa ngakalin gitu kan, harga pisang goreng ya segitu. Pembeli juga sama-sama tahu lah. Beda dengan pasar yang memang nggak diketahui, yang informasinya itu nggak simetris gitu. Jadi kalau misalnya penjual lebih tahu informasi lebih banyak, dia bisa menentukan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga aslinya gitu. Tapi sebaliknya kalau pembelinya memiliki pengetahuan lebih banyak, itu dia bisa menentukan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasarnya. Contohnya misalnya barang antik gitu ya. Ada orang yang dia ahli nih barang antik, dia tahu nilai dari barang antik. Terus dia masuk ke sebuah toko, dia ngelihat satu meja, kelihatannya mejanya biasa aja gitu. Tapi itu dia tahu sebetulnya meja itu harganya mahal, ya kan? Dia tahu karena dia adalah ahli di bidang itu. Tapi ternyata penjual tokonya itu, yang pemilik toko itu sebetulnya dia nggak ngerti tentang barang antik.
Dia cuma tahu oh ini ada meja, daripada jadi diloakin ya, dikiloin, mending saya jual gitu. Nah karena pembelinya itu memiliki pengetahuan lebih besar, dia bisa tuh nawar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan nilai dari si mejanya gitu. Nah artinya apa? Si pasar itu kan tidak kompetitif ya, harganya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga pasarnya. Oke, lanjut. Secara khusus kita akan bahas struktur pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu tadi seperti sudah saya bilang hampir nggak ada ya di dunia ini. Tapi yang mendekati itu adalah yang mendekati pasar persaingan sempurna itu ada, walaupun nggak banyak. Oke, pasar persaingan sempurna ini cirinya ada 5. Yang pertama no barrier to entry. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada hambatan pasar, baik dalam bentuk sunk cost yang tadi sudah saya jelaskan maupun dalam bentuk perizinan. Contohnya kita balik lagi ke pisang goreng ya, karena memang gak tahu mungkin saya bikin videonya malam-malam jadi agak lapar juga. Jadi untuk kamu usaha pisang goreng kan gak butuh izin khusus ya, gak kayak senjata api tadi. Untuk bikin pisang goreng untuk jualan pisang goreng kan kamu gak perlu izin pemerintah gitu, gak perlu cap halalnya MUI. Paling kamu butuh izin ke istri kali ya untuk jualan pisang goreng. Tapi kan intinya kamu bisa gitu loh, jualan besok juga bisa. Sangkosnya juga gak terlalu besar karena paling modalnya kan cuma butuh gerobak paling berapa sih. Pun kalau misalnya kamu memutuskan baru sehari gitu jualan pisang goreng terus kamu ngerasa capek jualan pisang goreng, terus kamu gak jualan lagi, kan gerobaknya bisa kamu jual lagi gitu kan. Jadi artinya gak ada sangkosnya, hampir gak ada. Nah karena tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar, banyak banget kan yang jualan pisang goreng gitu. Tiap pengkolan ada gitu. Atau kalau misalnya sekelas memutuskan untuk jualan pisang goreng besok juga ada, bisa gitu, 20 orang, 40 orang, 60 orang ya bisa aja. Itu ciri pasar persaingan sempurna yang pertama. Lalu yang kedua, barangnya itu yang dijual homogen atau identik, homogeneous. Nah untuk pisang goreng mungkin tetap ada perbedaan sedikit kali ya, karena kan tiap orang kan tangannya beda gitu kan ya. Tangan ada ya kan sebutannya, kayak tiap orang mungkin bisa masak Indomie tapi kan rasanya pasti agak beda dikit, sama kayak pisang goreng. Walaupun cuman terbuat dari 3 bahan ya kan, pisang, tepung, air sama gula deh 4, tapi mungkin agak beda dikit, tapi tetap aja kan bentuknya kurang lebih sama gitu. Nah ketika barang yang dijual itu homogen atau identik, ya tingkat persaingannya kan sangat ketat gitu ya. Kayak karena pisang goreng tiap pengkolan itu ya sama aja ya, berarti kan biasanya orang ngelihatnya harga dulu tuh. Yang harganya paling murah ya itu yang dia beli gitu. Kemudian ciri yang ketiga itu price taker, artinya penjual dan pembeli itu tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Jadi karena tidak adanya barrier to entry, akibatnya kan banyak banget penjual dan pembeli yang masuk ya kan. Nah karena banyaknya penjual dan pembeli, artinya gak ada yang bisa belagu gitu. Misalnya penjual gak bisa belagu nentuin seenak-enaknya harga pasar kan. Kayak ya semua orang tahu sekarang berapa sih harga pisang goreng, taruhlah 2.000 gitu ya, 2.000 perak. Kalau kamu datang ke seorang penjual pisang goreng terus dia bilang, terus kamu tanya, bang ini harganya berapa satunya, terus si abangnya bilang oh ini harga pisangnya satunya 100.000 neng, terus kayak mahal banget bang gitu. Ya kalau harganya segitu mending saya jalan lagi satu pengkolan lagi, paling dapat penjual pisang yang lain gitu kan, atau ya mending saya bikin sendiri di rumah gitu kan. Kalau harganya 100.000 artinya si penjualnya gak bisa mempengaruhi harga pasar.
Sebaliknya juga sama, pembelinya juga nggak bisa nawar seenak-enaknya gitu kan. Misalnya kayak, "Bang, ini berapa harganya?" Terus abangnya bilang 2.000 Neng. Terus si pembelinya bilang, 2.000 kemahalan, 200 perak aja ya, ini kan cuma gini doang. Terus abangnya pasti ngamuk kan, ya kalau 200 perak mending Neng aja bikin sendiri di rumah gitu kan. Intinya juga si pembeli juga nggak bisa mempengaruhi harga pasarnya gitu. Jadi sama-sama price taker. Ciri yang keempat itu symmetric information. Pembeli dan penjual memiliki level pengetahuan yang sama mengenai barang dan pasarnya. Jadi tadi saya udah bilang kan bahwa tidak ada yang misterius gitu dari pisang goreng. Jadi pembeli dan penjual sama-sama tahu barangnya, sehingga tidak ada juga yang bisa mempengaruhi harga pasarnya. Jadi market powernya sama. Kemudian yang kelima, no government intervention. Tidak ada intervensi pemerintah, sehingga penjual dan pembeli bebas bergerak di pasar, ya kan? Kayak nggak ada tiba-tiba Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor pisang goreng gitu kan, nggak ada. Atau subsidi untuk menjual pisang goreng kan nggak ada juga. Atau DPR mengeluarkan undang-undang pisang goreng kan nggak ada juga. Jadi karena nggak ada intervensi dari pemerintah, makanya balik lagi ke tidak ada hambatan gitu kan, no barrier to entry gitu. Itu 5 ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, berdasarkan karakteristik dari pasar persaingan sempurna tadi, ada dong pasti keunggulan maupun kelemahannya. Keunggulan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu persaingan mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya. Nah, ini yang menguntungkan buat pembeli dong, untuk konsumen. Karena tingkat persaingannya sangat ketat, sangat sengit gitu ya. Si penjual ini berlomba-lomba gimana caranya untuk memproduksi barang semurah-murahnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan diferensiasi produk. Kan produknya sama, homogen, ya kan? Sehingga satu-satunya cara biar dia bertahan untuk bersaing di pasar tersebut adalah bagaimana caranya menjual dengan biaya semurah mungkin gitu. Artinya alokasi sumber daya paling efisien itu berada di struktur pasar persaingan sempurna. Keunggulan yang kedua, informasi yang simetris mencegah salah satu pihak mengalami kerugian. Nah, kerugian yang ditimbulkan akibat informasi yang tidak simetris itu ada 2 jenis. Yang pertama adverse selection, yang kedua moral hazard. Adverse selection ini adalah kerugian yang ditimbulkan ketika seseorang itu gagal untuk menyampaikan informasi yang lengkap. Misalnya gini, ini terjadi di perusahaan asuransi biasanya. Asuransi jiwa, atau kan asuransi jiwa itu kan kamu membayarkan sejumlah premi gitu kan, dengan jumlah sekian kepada pihak asuransi setiap bulan seumur hidup kamu sampai kamu meninggal. Ketika kamu meninggal, ahli waris kamu itu akan mendapatkan asuransi jiwanya gitu, berapa sekian ratus juta. Nah, berapa jumlah premi yang dibayarkan dan berapa tunjangan asuransi hidup yang didapatkan oleh ahli waris itu tergantung dari penilaian awalnya. Jadi kita akan selalu dinilai di awal, dilakukan assessment biasanya melalui tes kesehatan gitu ya. Semakin sehat seseorang, semakin muda, fisiknya baik, itu preminya akan semakin murah. Kenapa? Karena resiko dia mati tiba-tiba itu semakin rendah kan gitu. Nah, contohlah misalnya seseorang dia mendaftarkan asuransi jiwa gitu ya, usianya 28 tahun, dia sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian medical check up-nya bagus gitu ya, pekerjaannya di kantoran, dia tidak
melakukan pekerjaan yang berbahaya. Nah, karena dinilai risikonya rendah, preminya dia murah dong. Preminya dia murah. Cuman yang dia tidak katakan kepada pihak asuransi, dan pihak asuransi juga nggak tanya, ternyata dia tuh memiliki hobi cari mati gitu ya. Artinya dia suka olahraga ekstrim gitu, suka panjat tebing nggak pakai tali gitu mungkin, atau bungee jumping nggak pakai tali, itu mah terjun ya. Tapi intinya dia sebetulnya punya risiko kematian yang besar dari hobinya. Nah, itu adverse selection, karena harusnya dia bayar premi lebih mahal dong, karena risiko kematiannya lebih tinggi. Tapi karena pihak asuransi nggak tahu, dia bayar preminya lebih murah. Yang kedua, moral hazard. Ini berkaitan dengan etika. Biasanya dia sengaja untuk menipu, fraud, atau tidak menyampaikan informasi yang benar, dan ini merugikan. Ini juga biasanya terjadi di asuransi. Misalnya di asuransi kebakaran gitu kan ada ya, yang biasanya melindungi properti kita dari risiko kehilangan harta benda karena kebakaran. Contohnya satu orang dia mendaftarkan rumahnya untuk asuransi kebakaran. Bulan pertama dia bayar, bulan kedua dia bayar, bulan ketiga setahun gitu ya. Ternyata pada tahun kedua itu rumahnya kebakaran. Terus dia klaim dong asuransinya, dia dapat uang dari asuransi tersebut, dia beli rumah baru. Ternyata yang tidak dia katakan kepada pihak asuransi, dia sendiri yang bakar rumahnya gitu. Jadi artinya si pihak asuransi itu rugi membayar klaim dari kebakaran yang sebetulnya disebabkan sendiri oleh pemilik rumah. Itu moral hazard. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, balik lagi, karena informasinya simetris, tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat akibat baik dari adverse selection maupun moral hazard. Kemudian yang ketiga, di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak perlu biaya pemasaran. Beda dengan pasar persaingan tidak sempurna, itu yang butuh iklan jor-joran ya, karena mereka itu bersaing dari sisi produk gitu kan, produknya beda. Karena produknya beda, dia butuh dipasarkan, butuh diperlihatkan kepada masyarakat, ini loh keunggulan dari produk saya, bla 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 bla. Tapi karena di dalam pasar persaingan sempurna produknya identik sama persis, yang ngapain kamu pasarkan lagi kan, semua orang tahu gitu loh pisang goreng ya begitu bentuknya, begitu rasanya kan. Artinya nggak perlu kamu pasang billboard gede-gede, beli pisang goreng di saya gitu kan. Artinya nggak perlulah biaya pemasaran. Nah, di balik keunggulan dari pasar persaingan sempurna pasti ada juga dong kelemahannya gitu. Namanya juga ini ya, tidak ada yang sempurna gitu. Kelemahan walaupun namanya pasar persaingan sempurna, kelemahan dari pasar persaingan sempurna itu adalah yang pertama, tidak ada biaya untuk melakukan inovasi. Nah, karena strategi dari pasar persaingan sempurna ini adalah efisiensi biaya, jadi kan dia akan selalu menekan biaya yang menurut mereka nggak perlu gitu loh. Nah, untuk melakukan inovasi itu butuh biaya yang sangat besar. Misalnya kamu perlu eksperimen gitu ya, eksperimen produk baru. Terus ketika sudah berhasil menciptakan produk baru, kamu harus uji coba apakah sesuai dengan selera konsumen, terus nentuin harganya berapa dan bagaimana bla 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 bla, dan itu butuh biaya. Karena di pasar persaingan sempurna itu semua orang berusaha untuk survive gitu ya, bertahan dari persaingan yang sangat ketat, nggak ada lah biaya untuk inovasi. Makanya dari dulu sampai sekarang bentuk pisang goreng ya gitu-gitu aja gitu. Kelemahan yang kedua itu pilihan konsumennya terbatas karena barangnya homogen. Jadi di balik keunggulan kehomogenan tidak perlu biaya pemasaran, ya konsekuensinya ya tidak bisa memenuhi selera konsumen yang memang sebetulnya beragam. Misalnya ya kayak saya itu sebetulnya saya seneng pisang goreng yang lebih lunak, manis gitu. Jadi pisangnya itu udah matang, terus kulitnya itu agak lembek, jadi dia manis gitu. Saya nggak suka yang terlalu crispy atau crunchy. Tapi ada juga yang sebetulnya lebih suka pisang goreng yang belum terlalu matang, agak keras,
terus dia crispy gitu kan. Nah cuman kan nggak mungkin ya penjual pisang goreng itu ngegoreng pisang goreng sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli. Artinya memang ada pembelinya harus ngalah gitu loh. Oh ya, adanya bentuknya seperti ini sudah homogen, ya sudah saya harus beli tanpa preferensi saya gitu. Beda dengan pasar persaingan struktur lain, beda dengan struktur pasar lain selain pasar persaingan sempurna yang mungkin lebih mampu mengakomodasi perbedaan selera dari setiap konsumen. Kelemahan yang ketiga, faktor produksi itu menerima balas jasa yang rendah akibat strategi minimisasi biaya. Dengan kata lain, kalau kamu mau kaya itu jangan dagang di pasar persaingan sempurna itu, karena ya tadi gimana caranya kamu menekan biaya semurah mungkin, sehingga biasanya karyawan yang kerja di pasar persaingan yang tingkat persaingan yang cukup tinggi itu biasanya ya paling mentok UMR gitu kan. Oke, sekarang baru kita masuk ke kondisi jangka pendek. Ini udah mulai main matematik, kurva dan kawan-kawan gitu ya. Jadi setiap penjual pasti kan balik lagi ke bagaimana memaksimalkan profit. Kalau ingat dari pertemuan mengenai teori produksi, maksimisasi profit itu ada 2 strateginya. Yang pertama memaksimalkan output atau memaksimalkan produksi. Yang kedua meminimalkan biaya, ya kan. Profit atau keuntungan itu definisinya adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Nah, biayanya udah kita bahas di bagian teori produksi. Sekarang kita bahas pendapatannya. Pendapatan itu juga ada 3 nilai. Yang pertama total revenue atau TR. Total revenue itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Yang kedua average revenue atau AR. Itulah rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari menjual sejumlah barang. Yang ketiga marginal revenue itu adalah tambahan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan 1 unit barang. Rumusnya ini ya, kalau total revenue itu P dikali Q, harga dikalikan dengan jumlah produksi barang, jumlah barang yang terjual, AR itu average revenue, total revenue dibagi jumlah barang yang terjual. MR atau marginal revenue adalah delta TR, perubahan total revenue dibagi dengan perubahan kuantitas barang. Nah, karena di dalam pasar persaingan sempurna harganya itu sama dengan pendapatan rata-rata, ya kan. Pendapatan rata-rata kan berapa sih pendapatan yang didapatkan per setiap kamu menjual satu barang, itu kan sama aja dengan harganya kan. Terus juga sama juga dengan tambahan biaya, tambahan pendapatannya juga gitu. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna, baik pembeli dan penjual kan bertindak sebagai price taker. Tadi sudah dibahas waktu kita membahas karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Nah, sehingga tingkat harga itu sama dengan pendapatan rata-rata dan pendapatan marginalnya. Dengan kata lain, P sama dengan MR sama dengan AR. Jadi yang kamu harga jualnya itu sama dengan berapa sih tambahan pendapatan setiap kamu berhasil menambah penjualan sebesar 1 unit, sama juga dengan rata-rata pendapatan kamu per 1 unit, ya kan. Maksimisasi profit terjadi pada saat tambahan manfaatnya sama dengan tambahan biayanya. Jadi MR sama dengan MC. Ini adalah kondisi di mana profit maksimal tercapai. Jika harga atau P lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-ratanya atau ATC, average total cost, maka penjual yang ada di pasar akan menerima supernormal profit namanya. Nah, karena menerima supernormal profit, ini akan menarik penjual yang tadinya di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar atau namanya market entry. Jadi contohnya ini ya.
Ini kan L jumlah tenaga kerja, ini tidak ada tenaga kerja 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang. Ini adalah jumlah produksinya. Kalau nggak ada tenaga kerja ya nggak produksi, tenaga kerjanya semakin banyak, produksinya juga semakin banyak. FC fixed cost, mau produksinya nggak ada, mau produksinya sedikit, mau produksinya banyak, jumlahnya tetap sama kan, flat, sama-sama 20. Variable cost, ini jumlah biaya yang tergantung dari jumlah produksinya. Semakin besar jumlah produksinya, semakin besar juga jumlah biaya variabelnya. Total cost ini adalah fixed cost ditambah dengan variable cost ya kan, 20 ditambah 75 95. Average total cost adalah biaya total rata-rata, berarti total cost dibagi dengan Q, 95 dibagi 50 1,9 dan seterusnya. MC marginal cost berarti kan delta TC 95 dikurang 20 dibagi delta Q, berarti 50 dikurang 0 gitu kan, jadi 1,5 1,4 dan seterusnya. Nah terus dibilang nih, jika diketahui sekarang harga pasar di dalam pasar persaingan sempurnanya $2,3 per unit, berarti total revenue-nya kan P dikali Q tadi ya. P-nya adalah 2,3, Q-nya yang ini, berarti tinggal dikalikan saja ini dengan 2,3 dapat sekian ya kan. Ini total revenue-nya. MR-nya kan kita harus tahu nih, MR-nya marginal cost, karena untuk tahu maksimal profitnya kan MR sama dengan MC. MC-nya kita tahu, MR-nya yang harus kita cari tahu. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, karena kita price taker, kita tidak bisa menentukan harga, makanya tadi P sama dengan AR sama dengan MR 2,3 flat ya. Bisa ketahuan kan, profit adalah TR dikurang TC, itu profit terbesar berada pada saat di sini 380. Kenapa? Ini posisi pada saat MR sama dengan MC sama-sama 2,3. Seperti tadi kan, profit maksimal tercapai pada saat MR sama dengan MC. Ini di posisi pada saat keuntungannya terbesar kan, 380. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini adalah harga pasarnya tadi 2,3 sama dengan AR sama dengan MR. MC-nya bentuknya letter U ya. Marginal cost, ini average total cost-nya yang hijau. Nah, berarti profitnya kan selisih antara harga dengan biaya rata-rata nih, ATC-nya di sini ya. Pada saat jumlah barangnya 380 kan. Ini berarti profitnya yang saya arsir. Selisih antara harga dengan biaya rata-rata dikalikan dengan jumlah Q-nya 380. Kalau saya hitung begini kan, TR kurang TC, TR-nya P dikali Q, TC-nya AC dikali Q, berarti Q-nya bisa saya keluarkan. Q dikalikan dalam kurung P dikurang AC, P kurang AC adalah profit margin, Q-nya 380, AR-nya kan 2,3 ya, sama dengan harga, AC-nya itu 1,3 sini kan pada saat 1,3, terus ininya 380, berarti 2,3 dikurang 1,3 itu 1,380 itu. Nah, pada saat ini kan berarti super normal profit. Kenapa? Karena P masih lebih besar dibandingkan dengan ATC-nya. Ini mendorong pemain baru untuk masuk ke pasar, ya kan? Saat penjual di pasar menerima super normal profit, maka akan menarik penjual untuk masuk ke dalam pasar. Jadi bertambahnya penjual akan menyebabkan kurva penawaran pasar bergeser shifting ke kanan. Ini jadi dia nambahkan jumlah penjualnya sehingga supply-nya bertambah. Ini akan mendorong harganya turun tuh. Tadinya kan di P1 karena jumlah penjualnya masuk karena ngelihat ini nih ada profit,
supply-nya geser ke kanan, harganya turun. Karena harganya turun, profit marginnya semakin rendah kan, sehingga profitnya juga semakin kecil. Nah, penjual itu akan terus bertambah sampai di titik di mana harga itu bakal sama dengan biaya rata-ratanya. Jadi impas gitu loh. Harganya ya biaya rata-ratanya misalnya 10.000, harganya 10.000, berarti kan impas gitu. Nah, pada saat kondisi ini udah nggak menarik lagi untuk masuk ke dalam pasar ini, sehingga ya orang berhenti untuk melakukan market entry pada saat harga sama dengan biaya rata-ratanya. Nah, pada saat itu pula penjual menerima yang namanya normal profit atau impas. Jadi kalau yang ini tadi namanya super normal profit ya kan, itu yang mendorong orang untuk masuk ke pasar, masuk terus, semakin masuk, harganya semakin turun sampai akhirnya dia impas, orang nggak mau lagi masuk ke pasar tersebut. Nah, dalam jangka pendek ada juga namanya keputusan shutdown. Shutdown itu jika jumlah penjual terus-menerus bertambah, maka kemungkinan tingkat harga itu akan terus terdorong ke bawah. Dalam jangka pendek, tingkat harga itu dapat juga berada di bawah biaya rata-rata variabel untuk penjual yang lebih kecil gitu ya. Jadi P-nya harga jual itu lebih kecil dibandingkan dengan average variable cost. Jadi misalnya pada satu titik mungkin aja nih, saking banyaknya penjual yang masuk, itu harganya lama-lama makin murah sampai lebih rendah dibandingkan dengan average variable cost-nya. Artinya dia rugi bandar gitu. Yang tadinya profit sekarang jadi rugi. Nah, untuk meminimalkan kerugian, penjual tersebut memutuskan untuk tidak lagi memproduksi barang tetapi sementara gitu. Jadi sampai harganya membaik, ya dia berhenti produksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalkan kerugian. Ketika dia berhenti untuk memproduksi barang sementara, kerugian yang diterima itu hanya sebesar biaya tetapnya saja, atau dengan kata lain sunk cost-nya. Penjual tersebut itu akan berproduksi lagi pada saat tingkat harga naik di atas biaya rata-rata. Jadi kalau misalnya kan ini pasar dinamis ya, dia akan berubah terus. Ketika harganya naik lagi, balik gitu ya, seenggaknya impas, nah dia bakal produksi lagi gitu. Tapi kalau misalnya harganya turun, ya dia berhenti produksi. Itu namanya shutdown, artinya berhenti produksi sementara. Nah, untuk keputusan jangka panjang itu ada yang namanya market exit. Keputusan penjual untuk keluar dari pasar atau tidak memproduksi sama sekali, berhenti permanen gitu ya, itu berdasarkan kondisi jangka panjang. Jika harga lebih kecil dibandingkan dengan biaya rata-rata jangka panjangnya, maka dia akan memutuskan untuk keluar dari pasar atau melakukan market exit. Jadi kita nggak lagi berbicara ATC gitu ya, average total cost jangka pendek, tapi kita ada berbicara long run average cost, biaya rata-rata jangka panjang. Kalau misalnya harganya ini nih, harga pasar itu di bawah biaya rata-rata jangka panjang, ya udah nggak ada gunanya lagi dia bertahan di pasar itu, sehingga dia pasti memutuskan untuk keluar dari pasar. Nah, setiap perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna itu pasti akan memutuskan untuk masuk dan keluar pasar berdasarkan kondisi biaya rata-rata dari masing-masing perusahaannya, hingga semua penjual di pasar tersebut memiliki biaya rata-rata yang sama dengan harga dan biaya marginnya. Jadi ATC sama dengan MC sama dengan MR sama dengan P, ini semuanya sama setiap penjual yang ada dalam pasar tersebut. Semua penjual akan menerima normal profit dalam jangka panjang yang membentuk kurva penawaran berbentuk horizontal. Jadi kan normal profit itu kan sama persis ini, harganya sama, gak berubah. Jadi mau dia produksi banyak, mau dia produksi sedikit, ya tetap aja harganya segitu. Sehingga kurva penawaran jangka panjang itu bukan lagi upward sloping, tapi bentuknya horizontal. Ini long run supply.
perusahaan tidak dapat menentukan harga di atas harga pasar atau perfect information symmetry karena adanya perfect information symmetry, dan tidak lagi mampu menentukan harga di bawah harga pasar karena sudah melakukan strategi minimisasi biaya. Ini keseimbangannya lah. Nah, misalnya kalau ada perubahan atau dinamika pasar ya. Awalnya sebuah pasar persaingan sempurna berada di equilibrium di tingkat harga P1 dan kuantitas Q1. Jadi ini P1 sama Q1 di sini lah ya keseimbangannya. Di mana kurva permintaan memotong kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang pada titik yang sama, ya kan? Ini kurva permintaan, ini kurva penawaran jangka pendek, ini kurva penawaran jangka panjang. Nah, terus dalam jangka pendek itu terdapat peningkatan permintaan sehingga kurva permintaannya shifting ke kanan, menyebabkan harga barang dan kuantitasnya naik, ya kan? Sehingga penjual menerima supernormal profit. Jadi tadinya ini kan equilibrium, terus mungkin tiba-tiba barangnya laku gitu ya, banyak peminat, sehingga kurva permintaannya bergeser ke kanan, harganya naik nih jadi P2. Karena naik jadi P2 ini ada supernormal profit nih, ya kan? Nah, karena ada supernormal profit, orang yang tadinya nggak jualan barang ini kan tertarik nih untuk melakukan market entry, ya kan? Sehingga si kurva supply jangka pendek itu juga ikut bergeser ke kanan, ya kan? Tadinya kan demand duluan nih, geser ke kanan. Supernormal profit karena tidak ada barrier to entry, penjual baru masuk sehingga kurva supply-nya geser ke kanan, ya dia balik lagi ke titik equilibrium yang baru dengan harga yang sama tapi sekarang dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.